wajib ada. Cuma hanya gara-gara dia nggak mau belajar hal yang baik. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kelas online. Ya, di sini kita lanjutkan mata kuliah semiotik ya teman-teman ya. Biasanya saya streaming ya teman-teman ya, tapi ini ada kendala internet ya. Saya hari ini ada beberapa kendala ya. Yang pertama ya mertua saya sedang sakit, jadi mungkin saya tidak bisa streaming, tapi saya record, nanti saya upload sore hari ya. Nanti kelas ini bisa kalian simak di si akad ya. Nanti untuk pertanyaannya, kalau misalkan ada mau interaksi, ada tanya jawab, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kalian nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mau serius ikut kuliah saya dan konsultasi, bisa langsung kontak WhatsApp saya ya. Nanti teman-teman bisa tahu solusi dari kesulitannya itu apa. Nah, nggak kerasa tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Ini udah pertemuan ke-16 yang nggak kerasa udah tinggal berapa ini ya. Ini pertemuan ini 16 ya, tinggal 16, 17, tinggal 2 pertemuan lagi ya. Ya, tidak terasa. Nah, baik teman-teman, bagi yang mau serius dan ingin bersungguh-sungguh mengikuti kelas saya, silahkan segera konsultasi dan saya tunggu hasilnya. Karena ini udah masuk ke penghujung project UAS-nya. Nanti jikalau ada revisi dan kekurangannya bisa diperbaiki, sehingga pada saat pengumpulan di jadwal UAS-nya kalian tidak perlu membutuhkan banyak waktu lagi ya untuk menyelesaikannya. Jadi setelah itu kalian bisa menyelesaikan urusan kalian yang lain, karena urusan kuliahnya udah beres ya. Jadi di UAS bisa aja, kalau bagi teman-teman yang udah selesai, nanti bisa langsung dikumpulkan aja tugasnya. Tentu di sebelumnya kalian sudah melalui tahap-tahap konsultasi. Baik teman-temanku, kita evaluasi bareng pelajaran tentang semiotik setelah sejauh ini. Jadi bagaimana ilmu semiotik ini adalah ilmu yang termasuk paling penting ya pada bidang kita ya, di desain komunikasi visual. Bagaimana tidak, tanpa semiotik kita tidak bisa menyampaikan pesan, tidak bisa menyampaikan informasi secara baik dan benar melalui karya visual kita ya. Bagaimana hanya dengan gambar kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, ilmu semiotik ini juga korelasinya dengan tradisi dan budaya ya, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana upacara sekaten itu ada satu bentuk artefak yang kaya dengan makna semiotik ya. Salah satunya adalah gunungan ya, yang kalau kita kenal bentuknya tumpeng ya, tapi di situ ada komposisi bahan makanan yang tumbuh dari tanah, dan bagaimana bahan makanan yang menggantung di pohon. Nah, bagaimana susunannya. Nah, itu ternyata mengandung makna yang sangat religius ya, hanya dari bentuk gunungan aja. Nah,
Lalu ada lagi ketupat ya. Seperti ketupat ya, maknanya seperti apa. Teman-teman juga bisa tahu maknanya seperti apa. Nah, dari bentuk artefak-artefak tersebut kita juga bisa menyampaikan sebuah pesan kepada audiens kita. Kemudian kalau kita aplikasikan pada bentuk untuk advertising ya, bagaimana kita bisa menyampaikan keunggulan karya-karya kita, bisa menyampaikan keunggulan keindahan atau nilai estetik dari karya kita hanya dengan bentuk visual ya, tanpa harus banyak-banyak melibatkan teks ya. Nah, seperti yang teman-teman pahami, seperti yang dulu saya sampaikan, pesan visual itu bisa lebih mudah diterima daripada pesan dalam bentuk teks ya. Pesan visual itu memiliki daya bagi penerimanya 80% mampu diserap dan diingat oleh otak daripada informasi dalam bentuk teks ya. Nah, lebih banyak 80%. Nah, kalau teks itu mungkin ya 30% aja informasinya. Nah, oleh karena itu teman-teman wajar aja waktu dulu ada pelajaran sejarah, ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, waktu SD, waktu SMP atau bahkan SMA ya ada buku paket ya. Bentuk tulisannya banyak banget, udah banyak, tebel lagi ya, banyak tulisannya, gambarnya nggak ada. Nah, tentu kita sangat bosan gitu, kita sangat jenuh gitu. Nah, jadi apakah salah kitanya? Apakah kita ini pemalas? Ya enggak. Ya karena emang setelah kita teliti ya, buku paket itu sangat membosankan buat kita ya kan. Sangat membuat kita jenuh. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya susunan dari buku paket itu dibuat harus lebih menarik. Nah, semoga ada anak-anak ada orang yang ahli dalam bidang DKV yang harus merombak lagi semua elemen-elemen untuk kegiatan belajar mengajar ya. Salah satunya mungkin media pembelajaran, salah satunya mungkin ya buku paket ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa lebih banyak belajar interaksi dengan visual. Nah, oleh karena itu visual itu pasti lebih mudah untuk dipahami. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, di Jepang itu buku-buku paket mata pelajaran itu sudah di-convert dalam bentuk komik loh teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, sudah di-convert dalam bentuk komik. Jadi anak sekolah ya bacanya bukan baca buku paket tapi dalam bentuk buku komik. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia ya, mungkin akan jadi problem juga. Nah, jadi harus dari keempat elemen penting ya, pembangun peradaban itu harus berjalan. Yang pertama adalah SDM-nya, pemerintahnya, dan masyarakatnya. Ya, misalkan masyarakatnya udah melek dan paham, oh ternyata komik itu bukan untuk bacaan anak-anak doang, tapi bisa dimanfaatkan untuk edukasi. Nah, tentu orang tua murid juga akan pasti mendukung. Ya, jangan sampai pemerintahnya membuat buku pelajaran dengan media komik, nah anak-anaknya suka tapi orang tuanya nggak mendukung. Nah, jadi itu akan susah juga, nggak akan bisa tersampaikan. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, misalkan seperti sejarah tokoh, sejarah pembuatan mie ramen ya, mie instan. Nah, itu udah di-convert biografinya dalam bentuk komik. Nah, seperti fisika, kimia ya, di Jepang udah banyak mata kuliah yang bukunya di-convert dalam bentuk komik. Ya, saya pernah jalan-jalan di Gramedia, ya, di Gramedia. Ternyata di Indonesia ada banyak juga produk komik ya, yang dia menyampaikan sains ya, sains, ilmu pengetahuan sosial, ya, ilmu pengetahuan alam ya, pelajaran-pelajaran yang di kurikulum ya, udah di-convert dalam bentuk komik ya. Jadi saya rasa itu termasuk salah satu metode kreatif ya bagi para insight di bidang pendidikan untuk bisa menyampaikan pelajarannya lebih menarik dan lebih bisa diterima oleh siswa. Nah, disitulah salah satu fungsi semiotik ya, bagaimana bisa menyampaikan
pesan hanya dengan visual. Nah, bagaimana kalian harus bisa memilih simbol-simbol yang memiliki makna tertentu untuk mendukung pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, jangan sampai kalian menggunakan simbol yang salah. Bisa jadi satu simbol itu memiliki makna yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dengan simbol yang sama. Bisa saja memiliki makna yang berbeda. Seperti warna putih bagi orang Indonesia itu maknanya adalah suci, bersih ya. Tetapi bagi masyarakat Jepang, putih itu bisa melambangkan kematian. Nah, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman perbanyak lagi belajar, perbanyak lagi dalam menambah wawasan ya. Karena bagaimanapun desain itu, ilmu desain itu selalu berkembang dan berubah teman-teman ya. Bisa jadi ini relevan dan digunakan untuk tahun ini. Tetapi 1 tahun berikutnya dia tidak lagi relevan untuk digunakan. Nah, tetapi bisa jadi di 10 tahun ke depan sesuatu yang tidak relevan itu relevan untuk digunakan. Nah, seperti itu ya. Kalau kita bisa melihat dalam tren fashion ya. Nah, tren fashion ya, misalkan dulu ngetren tahun 80-an ya. Ternyata di 2020 dia ngetren lagi. Padahal di era 90 udah nggak relevan. Ya, misalkan style fashion 80-an. Ya, tentu tidak semua style fashion. Tapi hanya sebagian. Nah, tetapi beberapa style fashion pada 2020 ternyata terinspirasi dari beberapa style pada tahun 80-an. Nah, seperti itulah dunia desain ya. Siapa pencetusnya, siapa pembuatnya ya tentu orang-orang yang memiliki wewenang untuk bergerak adil dalam bidang fashion. Nah, oleh karena itu teman-teman dari mahasiswa DKV, dari DKV Universitas Tekom ya, sekarang universitas loh. Nah, kita buat karya-karya, perbanyak karya. Nah, latihannya mulai dari karya-karya kalian yang kalian upload pada Instagram pribadi kalian. Nah, pada tiap tugas kalian, terutama pada tugas ini, ayolah dari tugas ini kalian bisa lebih memperbanyak karya yang bagaimana mengaplikasikan ilmu semiotik agar tercipta karya-karya yang baik yang menyampaikan pesan-pesan yang lebih positif. Nah, jadi ini di 2 pertemuan terakhir ini sebenarnya saya ingin lebih banyak evaluasi aja dan ingin memberikan semangat dan motivasi bagi teman-teman agar bisa lebih serius dalam konsultasi, agar lebih serius dalam berkarya. Oke, by the way ngomong-ngomong, alhamdulillah sekarang Stekom sudah resmi menjadi universitas ya. Di situ ada beberapa fakultas dan jurusan. Nah, semoga kita bersama-sama menjadikan Stekom ya. Semoga kita berharap Stekom menjadi lebih baik, memiliki sistem yang lebih baik ya, memiliki fasilitas yang lebih baik ya. Semoga dari Stekom, dari Universitas Stekom nanti lahir SDM brilian yang bisa banyak berperan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, saya berharap khususnya juga teman-teman di jurusan DKV ini ya, semoga teman-teman nanti bisa lulus ya, bukan hanya membawa ijazah tetapi memiliki nilai lebih dalam berkarya. Nah, jadi nanti kalian itu lulus bukan hanya bawa ijazah, tapi yang paling penting sesuatu yang tidak terlihat itu teman-teman. Ya, kalau ijazah itu kan bisa dilihat tuh. Orang lain bisa melihat, oh nilainya sekian, IPK-nya sekian. Nah, tetapi zaman sekarang ya, ijazah itu nomor sekian, ya, ijazah itu nomor sekian. Yang pertama dilihat, ya bukannya nggak penting, penting juga ijazah. Tetapi saya melihat banyak perusahaan, ya, bahkan perusahaan yang bergerak di bidang akademik juga, mereka menilai dari portofolio
teman-teman, khususnya DKV ini, ya, khususnya anak DKV ini. Ya, saya berani bicara gini karena saya juga tahu gitu pengalaman dari teman-teman, bahkan beberapa dari teman itu menyeleksi ijazah atau portofolio dari para pelamar kerja. Ternyata pertama yang dinilai itu adalah portofolionya, teman-teman. Misalkan teman-teman ya, anak DKV ya lulus menyandang gelar sarjana desain ya, SDS ya kan. Nah, tetapi kalian tidak punya karya yang mumpuni gitu. Misalkan dari mata kuliah ilustrasi dan menggambar, nggak ada portofolionya. Ya, cuma ada fotografi doang gitu kan. Nah, bisa aja itu menjadi penilaian yang minus saat kalian nanti misalkan melamar dalam pekerjaan. Nah, tentu itu tiap instansi, tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Tetapi alangkah baiknya kita memiliki antisipasi, kita memiliki bekal yang lebih besar dari ekspektasi perusahaan, ya. Jadi dari semua tiap mata kuliah itu ada karya-karya yang mewakili karya-karya yang maksimal gitu, dari mata kuliah menggambar, ilustrasi, animasi, fotografi, kemudian audiovisual, sinematografi, tipografi, semuanya ya. Jadi teman-teman nanti perusahaan juga akan senang gitu melihat, oh ternyata anak ini ya dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan mereka serius dalam belajar. Mereka punya karya yang mumpuni. Nah, jadi dari karya yang beragam itu bisa secara tidak langsung tersampaikan bahwa oh ini tipe anak yang mau belajar dan mau mencoba hal baru gitu kan. Nah, jadi perusahaan juga akan memberikan penilaian. Nah, tapi karena aturan pemerintah seorang karyawan mendaftar itu harus ada data dalam bentuk ijazah. Nah, baru setelah itu ijazah itu dipertanyakan gitu kan. Nah, bisa jadi kalau misalkan dalam perusahaan, nah ada beberapa perusahaan ya yang memang dia tidak mengharuskan ada ijazah gitu kan. Di luar negeri udah mulai nih, di Finlandia ya, salah satunya di Finlandia ya, termasuk di beberapa negara di benua Amerika. Nah, kita melamar pekerjaan ya. Nah, nah ini bener ini pengalaman. Nah, ini saya tahu datanya di salah satu perusahaan besar ya, di perusahaan Google ya, di perusahaan Google. Nah, karyawan-karyawannya baik dia bagian IT atau bagian administrasi tertentu, mereka tidak dituntut untuk memberikan ijazah, teman-teman. Ya. Tetapi mereka mengumpulkan portofolio aja. Nah, jadi dari portofolio mereka bisa ditentukan diterima atau tidak. Nah, oleh karena itu ada pengalaman menarik ya, ada yang punya ijazah tapi portofolionya nggak ada. Jadi mereka ya terpaksa untuk ditolak gitu. Tetapi ada yang dari penampilannya mungkin nggak meyakinkan ya. Tapi memang kalau di benua Amerika, Eropa, kadang penampilan ya emang gitu ya, udah biasa kali ya. Mungkin kitanya aja yang menilai itu nggak sopan, tapi kalau bagi mereka biasa. Penampilannya biasa aja ya, kasual gitu kan. Nah, ternyata dalam bidang IT ya, dalam bidang teknik informatika, nah mereka lebih mumpuni daripada mereka yang udah punya ijazah gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh nyata. Ternyata yang diutamakan itu adalah portofolio karya. Nah, jadi kalian punya karya apa aja, kalian nanti arsipkan. Nah, makanya tugas-tugas saya sebelumnya, setiap karya kalian tolong diupload pada akun Instagram khusus. Jadi akun Instagram itulah ya yang nanti menjadi galeri karya kalian, yang menjadi suguhan kalian untuk calon klien atau calon atasan kalian ya. Atau misalkan tiap karyanya kalian cetak ulang lagi, kalian sisipkan dalam lampiran. Nah, seperti itu memang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, nah ini pelajaran buat teman-teman yang jarang konsultasi ya, pelajaran bagi teman-teman yang jarang konsultasi. Nah, mulai sekarang saya kasih waktu lagi ya, kasih kesempatan lagi. Ayolah kita sama-sama punya mindset yang baru ya. Jadi kalau di kelas saya
tugas UAS itu bukan hanya sekedar kalian dengar instruksi tugasnya lalu dikumpulkan, enggak ya. Jadi harus melalui proses konsultasi aja. Nah, jadi jangan kaget kalau misalkan nanti teman-teman udah mengumpulkan tugas ya, menurut kalian bagus tetapi tidak pernah melalui konsultasi, ya pasti akan, saya nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Apakah itu copy paste, apakah itu copy paste temen kalian modifikasi ya. Yang satu penelitiannya tentang tempe, kamu ubah kata tempenya jadi tahu. Nah, saya kan juga nggak tahu. Nah, kalau misalkan saya tahu prosesnya, nah baru saya bisa memberikan penilaian secara objektif. Nah, jadi saya tidak bisa menilai secara subjektif aja, tapi harus menilai secara objektif. Nah, jadi ini salah satu evaluasi pada mata kuliah semiotik. Nah, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya. Bagi yang ingin konsultasi akan saya layani ya dari jam 8 pagi ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau yang chatting malam-malam nggak apa-apa, tapi kemungkinan saya akan bales di 1 hari setelahnya ya, akan saya bales besoknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di depan kalian udah ada contoh karya saya dari semiotik. Inilah salah satu aplikasi dari ilmu semiotik ya, dari susunan karakter pada cover ini kalian bisa tahu karakter utama yang akan diceritakan pada komik ini siapa. Ya, tentunya yang paling depan ya, dengan yang menggunakan mantel berwarna merah, yang menggunakan pedang laser. Nah, dari komposisi ini juga secara tidak langsung kalian sudah bisa menyampaikan informasi yang ingin kalian sampaikan. Nah, jadi ini hanya salah satu aplikasi dari ilmu semiotik dari sekian banyak contoh aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, tugas kalian nanti silahkan kalian bedah beberapa contoh-contoh karya saya yang bertebaran gratis, ada di Webtoon, ada di Facebook, ada di Google, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Blogspot. Nah, udah banyak banget. Nah, kalian nanti kaji ya, minimal berapa karya ya? 40 apa 20 ya. Kemarin udah saya sampaikan ya, tiap kelas instruksinya berbeda. Nah, disimak lagi tadi instruksinya. Nah, setiap kajian kalian bedah maknanya seperti apa, teori yang berkaitan seperti apa. Nah, kemudian kalian ambil kesimpulan. Nah, seperti itu ya, seperti yang saya contohkan bagaimana menulis makalah ilmiah ya berkaitan dengan bedah karya dari karya saya. Jadi kita bahas karya terdekat dulu, karya dosen kalian dulu. Gak perlu jauh-jauh ya, karena dosen kalian juga adalah seorang komikus dan animator. Jadi yang otomatis secara nggak langsung punya teori dan nilai empirisnya ada. Nah, jadi kalian bisa belajar dari karya-karya saya, kalian jadikan pembanding dan referensi. Nah, ini juga motivasi buat teman-teman ya, motivasi buat teman-teman agar kalian ya ke depan nanti saat lulus kuliah kalian bisa lebih baik dari Pak Ayub lah ya. Jadi kalian bisa lebih baik dari saya. Nah, karena idealnya emang gitu ya, yang namanya murid itu harus lebih baik daripada ya, murid itu harus lebih baik daripada gurunya. Ya, di sini juga termasuk mahasiswa. Ya, mahasiswa itu idealnya lebih baik ya, lebih baik daripada dosennya. Nah, baik di sini bukan hanya berkutat pada masalah teknis dan karya ya, baik juga lebih baik attitude-nya, lebih baik soft skill-nya, lebih banyak portofolionya, lebih punya etos kerja yang lebih tinggi. Kalau misalkan kalian melihat kekurangan dari karya saya dan kalian bisa memperbaiki, justru saya akan sangat bangga gitu teman-teman ya. Justru saya tidak akan memandang kalian sebagai seorang kompetitor gitu kan. Justru saya bersyukur
wah berarti ada generasi yang bisa melanjutkan insan-insan desain atau insan-insan seni atau insan-insan komikus dan animator yang udah mulai menua gitu. Nah, karena yang tua itu harus digantikan dengan yang muda. Mungkin suatu saat saya sudah tidak lagi produktif dalam berkarya. Nah, siapa yang menggantikan? Ya mungkin kalian-kalian juga, ya. Apakah mahasiswa Universitas Telkom ataukah murid saya yang lain, ya kan? Saya juga nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus punya semangat ya. Kalau kita memang seorang desainer yang mencintai bangsa ini, ya mari kita bangun karya-karya desain kita dengan cara lebih sering lagi berkarya, publikasikan karya kalian, ya, dan usahakan kalian berada pada posisi atau level seorang desainer yang profesional. Bagaimana karya kalian itu bisa dinikmati kalangan atau cakupan yang lebih luas lagi. Ya, jadi jangan sampai karya kalian itu hanya nongkrong di dalam hard disk tapi tidak diaplikasikan, ya kan? Nah, jadi jangan sampai, ya ini nasihat dosen saya dulu. Saya punya dosen ya yang berkali-kali dari ucapan beliau ya. Saya sampai sekarang tetap terngiang nasihatnya ya teman-teman ya, dan saya pun juga termotivasi gitu. Yang namanya anak desain itu kerjaannya ya bikin karya desain. Yang namanya komikus itu ya kerjanya bikin komik. Ya. Nah, jadi jangan sampai nggak bikin karya. Nah, kalaupun udah bikin karya, jangan cuma karyanya ada di dalam hard disk. Kalian itu bikin karya buat kalian sendiri atau buat orang lain. Nah, kenyataannya memang karya desain itu adalah karya yang diciptakan untuk disampaikan kepada orang lain, bukan buat kepuasan diri kalian sendiri. Kalau untuk kepuasan diri kalian sendiri bisa jadi masuknya ke seni murni mungkin ya, tapi juga nggak gitu juga. Bahkan seorang pelukis pun dia berekspresi untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Apakah itu apresiasi dalam bentuk emosi, atau bentuk moral, atau bentuk investasi, atau bentuk profit ya. Jadi pasti mengharapkan timbal balik dari orang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nasihat selanjutnya adalah jika lo misalkan kalian berkarya ya, kalian belum bisa diterima padahal itu udah versi terbaik bagi kalian. Harus ada revisi atau buat karya dari nol lagi gitu, nggak masalah, ya itu salah satu proses. Nah, kegagalan yang sebelumnya itu adalah sebuah proses. Kalau tidak ada kegagalan yang sebelumnya, kalian tidak akan bisa menciptakan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi jangan seperti yang juga saya bahas sebelumnya ya. Jadi anak desain itu bersahabatlah dengan revisi. Ya, revisi itu bukan berarti gagal. Revisi itu jalan agar kalian semakin mendekati karya yang di ACC. Nah, gitu kan. Bener gak? Nah, kalau kalian nggak ada revisi gitu kan, nggak. Kalau kalian salah udah mangkrak aja, udah nggak usah dilanjut. Nah, justru malah karya itu udah nggak akan selesai. Sedangkan ibaratnya kalian udah menyelesaikan misalkan 70% karya itu udah selesai. Ya. Tapi 30% sisanya nggak kalian selesaikan. Nah, jadinya akan membuang-buang waktu juga. Ya. Nah, jadi seperti kata quotes yang ada di monitor kalian, nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya, waktu itu terbatas, ya, jangan buang-buang waktu untuk menjadi orang lain, ya, jangan berusaha untuk menjalani hidup layaknya orang lain. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman ya? Jangan berusaha untuk menjadi sukses seperti terlihat seperti orang lain. Nah, ironisnya, ironisnya orang yang menurut kalian lihat sukses ya, kelihatan hidupnya udah enak gitu kan, banyak prestasi, uangnya banyak. Nah, karena mereka sudah melewati proses penderitaan yang kita nggak pernah tahu gitu, dan mereka juga nggak umbar gitu, nggak umbar-umbar gitu penderitaannya seperti apa. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin masih berkutat dengan revisi ya, ini kasus kecilnya ya, ini kasus yang ada di tugas kalian ya. Kalau misalkan ada revisi tapi nggak segera ditindaklanjuti ya, kalian mungkin harus lebih banyak lagi melewati kesalahan, nah, agar sampai
kalian nanti benar-benar terkikis menjadi sebuah berlian yang lebih berkilau. Nah, harapannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini motivasi aja di pertemuan-pertemuan terakhir ini. Jadi, besar harapan saya agar mahasiswa Stekom, mahasiswa Universitas Stekom bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas, punya nilai lebih ya, bukan hanya mengejar nilai dan ijazah, tetapi benar-benar memiliki value ya. Jadi yang dinilai orang itu value ya, tidak ijazahnya. Nah, besar harapan saya agar kalian juga bisa menjadi penerus bagi kita-kita yang sudah mulai menua ini ya teman-teman ya. Perbanyaklah berkarya, perbanyaklah menyampaikan pesan yang positif ya. Karena siapa yang menanam pasti dia akan panen ya. Baik panen dalam bentuk materi ataupun non materi. Ya, kalau non materi bisa diartikan mungkin amal jariah atau pahala. Ya, kalau bentuk materi bisa jadi dalam bentuk aset ya, perusahaan, modal atau penghasilan ya. Oke, itu aja. Saya rasa cukup. Semangat untuk belajarnya. Saya tunggu konsultasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.